Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, rekan Dakta, aksi dari seluruh elemen masyarakat yang terjadi pada Kamis kemarin menyita perhatian publik. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan bangsa ini? Seperti apa sebetulnya para pemimpin mengambil kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat. Apalagi ini kaitannya dengan konsultasi pilkada dalam menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Kita akan membahas hal ini rekan Dakta dalam segmen Sorotan Dunia Islam. Sudah tersambung bersama anggota Dewan Tafkir DPP Persis, Ustadz Wildan Hasan. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jai. Baik, Ustadz Wildan mencermati dinamika yang terjadi Kamis kemarin, aksi kericuhan sejumlah elemen masyarakat mendesak agar rancangan undang-undang pilkada ini harus berpihak kepada masyarakat dan juga berharap putusannya juga mengacu kepada putusan MK, meskipun akhirnya ya belakangan DPR setuju dengan ikut putusan MK. Apa sebenarnya yang terjadi Ustadz mencermati dengan bangsa kita saat ini? Terima kasih Bang Jai dan rekan Dakta. Sebenarnya peristiwa kemarin itu sejarahnya panjang sejak lebih kurang 10 tahun terakhir ya. Tapi kalau kita tambah lagi bisa sejak reformasi itu bergulir tahun 98. Sebagian pihak menyebut bahwa reformasi kita 98 itu reformasi prematur. Dan prematur itu kan banyak resikonya gitu. Orang melahirkan secara prematur, bayinya memiliki banyak resiko gitu. Asalkan ditangani dengan baik, dengan benar, dengan cepat, maka segala resiko-resiko itu bisa tertangani dari bayi yang baru lahir secara prematur. Dan reformasi kita lahir secara prematur. Sayangnya tidak ditangani dengan cepat, dengan benar, dengan baik, sehingga kemudian hasilnya seperti yang kita saksikan dan kita rasakan saat ini, selama reformasi lebih kurang sekitar 27-28 tahun ini gitu. Sehingga kemudian kita merasa keadaan kita, kondisi kita tidak lebih baik daripada ketika kita berada di bawah rezim Orde Baru gitu. Atau kita kembali ke masa rezim Orde Baru. Jadi kita memesankan terutama kepada kaum muslimin, kepada pelajar Islam, mahasiswa Islam yang bergerak di lapangan untuk melawan kezaliman, kemungkaran, itu untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, yaitu kita membiarkan para penumpang gelap gitu. Kita ditunggangi lalu kemudian arah reformasi itu jadi menyimpang. Dan ujungnya kemudian yang mengelola negara, memimpin negara adalah orang-orang Orde Baru pula gitu, dengan wajah-wajah baru gitu, dengan baju baru, dengan kemasan yang baru, tetapi mentalitas, sejarah, ideologi itu mentalitas, sejarah, ideologi Orde Baru. Sehingga wajar ya dalam tanda petik apa yang terjadi di masa reformasi ini tidak lebih baik daripada apa yang terjadi di masa Orde Baru, meskipun tentu kita tidak menafikan sama sekali ada kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari peristiwa reformasi tersebut. Tapi karena tidak dirawat dengan baik, tidak ditangani secara cepat dan benar, reformasi yang prematur ini dengan sangat mendadak dan sangat mendesak itu, maka kemudian hasilnya seperti yang tidak diharapkan, gitu, di luar ekspektasi dari sebagian besar rakyat Indonesia, dari sebagian besar mahasiswa, pelajar, dan aktivis yang turun ke jalan untuk menumbangkan Orde Baru tersebut gitu. Jadi kita berkutat kepada ketaatan dan kepatuhan kita terhadap visi yang sama berbangsa dan bernegara. Kita berkutat dari masih terus untuk menguatkan ingatan kolektif bangsa bahwa negara kita ini negara hukum gitu, bahwa ideologi bangsa, dasar negara, dan rumusan kerja berbangsa bernegara kita ini adalah Pancasila, bahwa kita punya Undang-Undang Dasar 1945.
tapi ingatan kolektif ini seringkali melemah oleh berbagai tantangan gitu, baik kelemahan internal maupun kelemahan eksternal, sehingga bukan hanya rakyat tetapi para penguasa, pejabat juga seringkali alfa gitu, seringkali absen untuk menguatkan pemahaman dan praktek pengabdiannya, khidmatnya untuk bangsa dan negara, bahwa negara kita ini negara hukum gitu, bukan negara yang bisa diatur sekehendak hati. Kita tidak merujuk kepada politik Machiavelli. Negara kita tidak berdasar atas demokrasi liberal dan sekular gitu, tapi demokrasi berketuhanan, demokrasi Pancasila seperti disilakan oleh Orde Baru gitu. Nah ini sebenarnya soal ketaatan kepada hukum, lalu kemudian kesadaran terhadap bagaimana kita harus sama-sama meraih visi berbangsa dan bernegara. Itu yang sering kemudian dilupakan, sehingga orang kalau sudah berkuasa itu mudah sekali melupakan hal-hal tersebut yang seyogyanya itu dijanjikan, seyogyanya itu disampaikan dan dikuatkan pada masa-masa kampanye sebelumnya. Gitu Bang Jai. Baik, Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa gedung Istana Merdeka dan juga sejumlah gedung berkantor lainnya di Jakarta pun di sejumlah daerah lain ini warisan dari kolonial, satu ulang. Nah, ini artinya ada juga warisan yang hingga saat ini kita masih gunakan dengan warisan tadi itu, dengan kebijakan-kebijakan atau pemikiran-pemikiran dalam mengambil keputusan saat. Ya, untuk alasan pindah ke IKN gitu kan. Karena istana dan gedung-gedung vital lainnya yang digunakan untuk melayani rakyat itu adalah warisan kolonial, sehingga berbau kolonial gitu. Tapi beliaunya betah 10 tahun di situ kan? Ya, sekalipun berbau kolonial tapi betah ternyata 10 tahun di situ. Ya, jadi sudah banyak yang mengkritisi kalimat itu gitu kan, karena ternyata apa yang dipraktekkan oleh penguasa saat ini itu bau-baunya bau-bau kolonial pula gitu. Nah jadi kita juga harus melihat juga, kita harus berhati-hati kepada teman-teman yang turun ke jalan, kita yang bergerak saat ini untuk membela konstitusi gitu kan. Sebenarnya MK sendiri kan nggak konsisten selama ini, tapi keputusan yang terakhir ini keputusan yang demokratis gitu, keputusan yang bagus gitu. Dan harus kita dukung gitu. Lalu kemudian berbagai pihak mencoba untuk merevisi, menganulir gitu keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi judulnya pergerakan kita saat ini adalah membela konstitusi, membela hati nurani yang bersih gitu, hati nurani rakyat gitu. Tidak untuk kemudian jadi hati-hati terhadap penumpang-penumpang gelap itu yang kemudian mengklaim bahwa partai kami sekarang bersama rakyat, bersama mahasiswa. Itu juga, itu tipu-tipu itu, saya yakin mahasiswa kita, pelajar kita udah sangat cerdas untuk memisahkan itu gitu. Kamilah satu-satunya oposisi sekarang gitu. Jadi penumpang gelap seperti itu harus disingkirkan dari barisan gitu, dari kendaraan reformasi jilid 2 kalau kemudian rezim ini, penguasa kita ini tidak mendengarkan aspirasi rakyat gitu, menutup telinga gitu. Kan kita berharap begini, Pak Presiden kita ini yang tinggal 2 bulan lagi masa baktinya, kekuasaannya, kita berharap beliau ini selesai dalam keadaan husnul khotimah gitu. Dalam keadaan ujungnya yang baik, penegak demokrasi gitu kan. Nah, jadi ada asar gitu. Jadi ada ingatan publik yang kuat, yang lama, bahwa beliau ini mengakhiri jabatannya dengan baik. Jangan sampai kemudian 2 bulan ini malah justru membuat kebijakan-kebijakan yang membuat beliau berakhirnya su'ul khotimah. Nah, kita mendoakan, kita berharap itu kepada beliau agar akhir jabatan diselesaikan, dituntaskan dengan cara yang baik, dengan cara husnul khotimah gitu. Nah ini yang kemudian sepertinya oleh circle-nya ini tidak diingatkan gitu kepada beliau.
sehingga dua bulan sisa masa jabatan malah digunakan untuk menguatkan hal-hal yang tidak menjadi concern dan kepentingan rakyat banyak masyarakat Indonesia, termasuk kepentingan partai-partai dalam hal ini gitu. Jadi kita tidak dalam rangka untuk menguatkan partai tertentu, mendukung partai tertentu, untuk menistakan partai tertentu gitu. Sama sekali tidak ada urusan dengan kepartaian gitu. Ada yang mengklaim bahwa kemudian mereka bersama mahasiswa karena oposisi, lalu kemudian yang sebenarnya membesarkan anak harimau yang kemudian menggigit dan memakan tuannya itu kan partai itu sendiri gitu. Jadi merasa sekarang terzalimi, merasa sekarang terpinggirkan gitu. Dulu siapa yang memulai untuk membesarkan harimau yang sekarang malah memakan tuannya sendiri? Ya partai tersebut gitu. Jadi ingatan kolektifnya harus kuat. Kita dikenal sebagai bangsa yang cepat sekali memaafkan dan cepat sekali melupakan gitu. Sehingga kadang-kadang oleh peristiwa yang baru, lalu kita melupakan rekam jejak yang 10 tahun terakhir dan lain sebagainya. Itu mesti jadi pertimbangan kita semua gitu. Jadi kita murni bergerak, berjuang untuk membela konstitusi, untuk menegakkan hukum, untuk tetap bangsa ini berada pada relnya yang benar, sebagai sebuah negara yang demokratis atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu Bang. Baik, ini kan kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal hitungan hari lah gitu ya, dan akan dilanjutkan oleh Presiden waktu Presiden terpilih. Pelajaran dari saat ini atau 10 tahun terakhir agar menjadi evaluasi di kepemimpinan ke depan, apa catatan? Ya, saya yakin Pak Prabowo itu akan banyak mengambil pelajaran ya. Selain memang beliau kan juga pelaku sejarah. Selain saksi sejarah, beliau juga adalah pelaku sejarah dari bangkit dan mundurnya atau bangkit dan runtuhnya satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain gitu. Jadi kalau kita boleh berharap kepada beliau, beliau bisa menampilkan, menunjukkan dan menjalankan satu pemerintahan yang kredibel, yang berintegritas, yang taat hukum, yang menjalankan konstitusi secara benar. Saya dan kita semua berharap di tangan beliau lah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat sebagaimana selama ini terus diserukan oleh beliau agar kita menjadi sebuah bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat itu salah satu syarat paling mendasarnya adalah taat konstitusi, taat hukum, tidak mengotak-ngatik peraturan, tidak mengotak-ngatik perundang-undangan untuk kepentingan pribadi dan golongan, pribadi dan kelompok, tapi untuk semata-mata kepentingan dan kemaslahatan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara. Itu Bang. Baik, dengan situasi saat ini ke depan atau beberapa hari ke depan, Ustadz melihatnya akan terjadi hal yang sama pada Kamis kemarin? Saya pikir jika kemudian DPR, meskipun ada pernyataan ya tadi malam ya kalau tidak salah atau tadi sore, bahwa DPR ikut peraturan, ikut putusan MK ya. Nah, cuman kan seringkali kita kecolongan gitu. Apa yang diucapkan, tetapi apa yang diputuskan itu lain gitu kan. Makanya saya pikir tetap teman-teman yang di lapangan tetap beraktivitas untuk mengawal putusan MK ini juga waspada gitu. Juga untuk tetap memasang mata dan telinga. Kira-kira apa benar yang diucapkan itu dengan apa yang kemudian ternyata diputuskan gitu. Bukan kemudian kita mendorong untuk terus melakukan demonstrasi. Demonstrasi sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang diatur oleh undang-undang, dan kita berharap juga demonstrasinya demonstrasi yang tertib gitu kan, yang beradab gitu. Meskipun kadang ya di sekian banyak orang ada saja yang menjadi oknum-oknum di setiap demonstrasi, tapi kan nggak bisa digeneralisasi kan kesalahannya. Ya saya pikir tetap para pembela konstitusi ini, siapapun itu di seluruh elemen masyarakat, untuk terus memantau gitu kebenaran ucapan dari salah seorang pimpinan DPR gitu kan, agar kemudian konstitusi dan putusan MK ini dapat dijalankan dengan baik, agar kemudian juga hukum dan konstitusi kita tetap menjadi pedoman paling tinggi gitu, dasar paling tinggi yang kita hormati bersama.
jika tidak ingin negeri ini jatuh kepada pemimpinan otoritarianisme dan diktatorisme gitu, Bang Jain. Baik, Ustadz Wildan, terima kasih catatannya pagi hari ini, Ustadz. Terima kasih, Bang Jain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian rekan Dakta perbincangan kami bersama anggota Dewan Tafkir DPP Persis Ustadz Wildan Hasan.